Mmm. Nah, kalau segi mental health sendiri, itu apa yang perlu diperhatikan oleh teman-teman muda nih untuk menjaga ini gitu? Sebetulnya kalau kita bicara soal kesehatan mental, ciri-ciri utamanya itu sebenarnya cuma 2. Yang pertama, seberapa berfungsi sih aku di kehidupanku begitu ya. Mungkin sebagai seorang mahasiswa, mungkin sebagai seorang pelajar, aku bisa nggak menunaikan tugas-tugasku dengan baik gitu ya. Termasuk juga sebagai seorang anak, bisa nggak aku menunaikan tugasku sebagai seorang anak dengan baik di rumah? Enjoy nggak aku di rumah gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah seberapa aku itu connect sama realita. Jadi kebanyakan di antara kita secara sadar maupun enggak itu kebanyakan tadi istilahnya gagal move on gitu ya. Nguliknya di masa lalu terus gitu. Menyesali, mengutuk diri sendiri, menyalahkan diri sendiri itu artinya kita nggak connect dengan present time gitu, nggak here and now. Nanging opo walesanmu neng aku, kowe lunga milih dee, kowe ninggal aku, ninggal tatu, kurang opo aku mertahanke kowe, sing penting kowe bahagia endingnya. Teman, halo, selamat pagi, siang, malam, sore, apa kabar semuanya? Ketemu lagi di podcast Pastor Oot, ngobrol asik, sapaan kasih, lupa dengan acara sendiri. Setelah beberapa saat tidak ketemu dengan teman-teman semuanya di YouTube-nya Komsos Keuskupan Semarang ini, saya datang lagi dan seperti biasa saya bersama dengan satu orang teman yang saya ajak untuk ngobrol tentang sesuatu hal, tentunya tentang dirinya, tentang pelayanannya, dan agak menarik sekali karena pada hari ini saya akan ngajak ngobrol dia tentang agak-agak psikologis gitulah, karena yang datang adalah satu orang psikolog. Halo, Stella Fania. Here we are. Oke, apa kabar Stella? Selamat pagi, siang, sore, malam. Betul, selamat pagi, siang, sore, malam. Jadi gini, jadi jangan kaget kalau misalnya nanti tiba-tiba disclaimer dulu. Jangan kaget kalau nanti Fania langsung memanggil saya Om, bukan karena saya Om gimana. Tetapi karena sebenarnya saya dengan Fania itu kenalnya udah lama banget sebelum saya jadi frater. Kita udah ketemu di Paroki Kota Baru. Betul, ya. Saya di kurnya, Fania ini masih Miss Dina. Iya, benar. Sering ketemu terus panggilnya Om karena jauh banget jaraknya. Sekarang sudah dari psikolog. Apaan sih? Luar biasa loh. Iya. Berapa kali ketemu dan sekarang masih pelayanan terus. Fania, boleh cerita ini sekarang kesibukannya apa, Fania? Ya, sebelumnya halo dulu semuanya. Terima kasih loh Om udah diundang ke sini. Senang banget akhirnya ketemu lagi. Terakhir ketemu tahun lalu di Paroki Jombor ketika saya berkursi roda. Benar. Dia mengisi di paroki saya. Iya, berbagi di sana. Hari ini saya pengen cerita sedikit tentang diri saya begitu ya. Kalau tadi sudah dibilang psikolog, betul, saya profesinya psikolog. Meskipun akhir-akhir ini kayaknya lebih banyak jadi part-time perawat ya, karena ngerawat orang tua gitu. Halo Om. Saya psikolog klinis, lebih banyak sih sebetulnya untuk anak-anak dan remaja. Karena menolak tua ya, rasanya lebih seumuran gitu. Dan prakteknya sudah sejak 2020 setelah lulus, tapi sebetulnya baru berani go public begitu ya kurang lebih 1-2 tahun belakangan ini. Terus sekarang buka praktek pribadi, jadi sewa rumah begitu. Saya joinan dengan beberapa kolega sewa rumah di daerah Nogotirto, jadi perumahan Nogotirto Regency. Di situ kami jadwalnya saya atur sendiri. Jadi kadang-kadang kalau paling fleksibel kan malam tuh, setelah jam 6 gitu. Dan itu pasti ada sesi, terus biasanya pagi kalau misalnya memang pas kliennya bisa gitu. Terus ya kebanyakan kasusnya anak-anak, remaja, orang tua. Kadang kalau anak dan remaja kan masalahnya malah di orang tuanya kadang-kadang ya. Jadi memang begitu. Biasanya kalau anak-anak dan remaja datang, saya minta satu sesi khusus untuk orang tuanya di awal gitu, baru habis itu dengan anaknya. Ya itulah kehidupan
profesional begitu, tapi yang di selain itu juga banyak sih pelayanan-pelayanan. Di gereja masih juga karena dia juga pendampingan di persiapan perkawinan. Betul. Terus kemudian juga ada di pastoral di penjara juga ya. Iya. Pastoral di penjara juga dan sebagainya, ada banyak lain lagi. Silakan Luna menghubungi Fania, orangnya terbuka. Nomor di bawah ini bantu. Hari ini kita juga ala-ala Korea. Tiba-tiba baju kita sama. Kaget banget. Frekuensinya nyambung. Frekuensinya nyambung. Saya juga ini kan ala-ala siapa Korea gitu ya. Gitu ya. Baru BTRD. Oke, hari ini kita akan coba ngobrol tentang selain cerita tentang diri kamu tadi, nanti kita coba kulik lagi. Kita hari ini lebih akan ngobrol tentang mental anak-anak muda sekarang, tentang bagaimana pengolahan mental health gitulah ya. Nah, kalau mungkin boleh Fania cerita sedikit. Kebanyakan tuh anak-anak sekarang itu permasalahannya apa sih? Apakah melulu tentang gamon, anak-anak gagal move on dengan cintanya, atau mungkin ada permasalahan-permasalahan baru lagi yang mungkin perlu juga diketahui nih oleh teman-teman muda dan juga para orang tua yang nonton acara ini. Ya, sebetulnya kalau anak-anak remaja akhir-akhir ini ya yang datang ke tempat saya itu kebanyakan memang efek dari pandemi. Jadi ada yang mereka itu kesulitan adaptasi, kesulitan bersosialisasi, kesulitan mengelola emosi, sampai dalam tanda kutip ketergantungan sama gadget. Itu banyak banget gitu ya. Masa kemandirian juga. Tapi memang yang paling banyak kalau anak-anak remaja, apalagi anak-anak muda juga ya, mahasiswa-mahasiswa begitu, mereka itu karena banyak informasi yang mereka dapat, jadi sering membandingkan diri dengan orang lain. Entah itu efeknya nanti jadi mereka gak percaya diri, atau malah menuntut diri terlalu berlebihan gitu. Nah, masalah adaptasi, masalah sosial, masalah emosi itu yang paling sering muncul sih akhir-akhir ini dan dikeluhkan oleh orang tua juga. Orang tua masa pandemi kan juga hektik banget ya. Mereka nyambi jadi guru juga di rumah gitu. Maka orang tua pun juga mengeluhkan yang kurang lebih sama sebetulnya. Jadi pengelolaan emosi mereka jadi lebih sering marah-marah, kurang sabar dengan anaknya begitu. Jadi memang situasi kita struggling dengan pandemi kurang lebih 3 tahun terakhir itu berdampak banyak ke emosi dan relasi sosial juga. Gitu. Jadi paling tidak memang kemudian dampak-dampak ini walaupun sebenarnya kita ngelihatnya udah biasa-biasa saja, tapi tetap juga berdampak sampai dengan saat ini. Karena ya tetap aja ya, ada yang masih merangkak tapi ada juga yang masih menjauh. Tadi kalau misalnya seperti yang tadi disampaikan, kemudian mentarget dirinya tinggi juga kemudian akan menjadi berat gitu untuk stres dirinya. Sendiri jadinya. Stres sendiri. Nah, kalau sendiri mental health sendiri, itu apa yang perlu diperhatikan oleh teman-teman muda nih untuk menjaga ini gitu? Sebetulnya kalau kita bicara soal kesehatan mental, ciri-ciri utamanya itu sebenarnya cuma 2. Yang pertama, seberapa berfungsi sih aku di kehidupanku begitu ya. Mungkin sebagai seorang mahasiswa, mungkin sebagai seorang pelajar, aku bisa nggak menunaikan tugas-tugasku dengan baik gitu ya. Termasuk juga sebagai seorang anak. Bisa nggak aku menunaikan tugasku sebagai seorang anak dengan baik di rumah? Enjoy nggak aku di rumah gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah seberapa aku itu connect sama realita. Jadi kebanyakan di antara kita secara sadar maupun enggak itu kebanyakan tadi istilahnya gagal move on gitu ya. Nguliknya di masa lalu terus gitu. Menyesali, mengutuk diri sendiri, menyalahkan diri sendiri itu artinya kita nggak connect dengan present time gitu, nggak here and now. Atau kadang-kadang kita juga secara sadar maupun enggak terlalu memikirkan masa depan. Khawatir berlebihan, cemas berlebihan, terlalu perfeksionis gitu ya. Wah, pokoknya masa depanku harus begini. Tapi ketika itu tidak sesuai dengan realita yang ada, kita jadi stres gitu kan. Nah, maka 2 hal itu yang perlu diperhatikan. Seberapa sih aku bisa menjalankan peranku dengan baik, dan seberapa aku tuh connect dengan masa kini gitu. Nah, kalau mulai ada tanda-tanda yang nggak oke tuh di antara 2 hal itu, ya bisa coba melakukan beberapa upaya untuk menenangkan diri sendiri. Macam-macam. Kalau dalam praktek yang saya lakukan biasanya itu kita memperhatikan 3 aspek. Yang pertama fisik, badan kita gitu ya. Yang kedua pikiran, gimana kita bisa mengambil keputusan, mengingat sesuatu, memahami informasi, fokus nggak kita gitu ya. Terus yang ketiga adalah emosi atau perasaan kita. Kadang-kadang kalau emosi mulai nggak stabil, gampang nangis, gampang marah, itu mulai tanda-tanda tuh gitu ya. Artinya kita perlu
check up gitu ya ke diri kita sendiri nih. Bener. Terus mungkin kita bisa melakukan upaya-upaya untuk menenangkan diri, atau kalau misalnya yang suka seni bisa dilakukan hobi-hobinya gitu ya. Terus connect sama teman-teman juga, atau kalau misalnya udah mulai kesulitan menenangkan diri sendiri, mungkin bisa saatnya tanya ke profesional. Yes, meminta tolong gitu. untuk itu. Profesional tuh bisa konselor, bisa psikolog, bisa psikiater, atau mungkin kalau misalnya ada romo, frater, bruder, suster gitu misalnya yang menyediakan diri untuk konseling atau konsultasi, itu bisa juga jadi rujukan. Iya, karena benar nggak sih kalau misalnya kayak orang yang diajak untuk bercerita, kalau misalnya seorang profesional psikolog itu mungkin dia akan bertemu untuk memberikan, oh ini ada jalan keluarnya seperti ini gitu. Tapi kalau misalnya sebagai yang cuma pendengar, memberikan waktu, memberikan telinga untuk tempat sampah itu cukup nggak? Cukup banget kadang-kadang. Jadi orang ketika punya ganjalan gitu ya, punya permasalahan, itu sebetulnya salah satu kebutuhan utama dia adalah didengarkan. Yang kedua, kebutuhan utama dia adalah diterima apa adanya gitu. Maka kalau ada teman, sahabat, saudara, tetangga gitu ya, datang, aku mau cerita dong gitu. Kadang-kadang kita cuma butuh menyiapkan 2 telinga kita aja. Dan mengunci mulut kita gitu ya. Benar. Karena kalau kita nanggepin apalagi sampai adu nasib, waduh. Aku juga gitu kemarin itu loh gitu ya langsung. Masih mending aku. Waduh. Bener. Kadang-kadang seperti itu. Kadang-kadang seperti itu, benar. Gitu. Jadi memang cukup untuk kita yang teman-teman juga, ketika kita memberikan telinga kita, mendengarkan, mengunci mulut pun buat mereka itu sudah sebagai sebuah jalan gitu ya. Karena butuh untuk melegakan, untuk mengeluarkan apa yang dia katakan. Nah, sekarang yang ini nih, kalau tadi katakan kan kita perlu melihat diri kita sendiri gitu. Kalau misalnya cara kita melihatnya gimana sih? Apakah dengan tanda-tanda kok aku mulai berubah nih, aku mulai ini nih. Nah, itu bisa nggak di tahapan awal kita memanage diri kita menjadi seperti apa? Apakah kemudian kita aku akan berhenti sejenak, dalam artian aku ambil waktu untuk menenangkan diri di kamar, atau kadang-kadang tuh saya juga agak-agak tidak nyaman dengan kata healing. Karena kadang-kadang healing pun justru membuat masalah baru. Oke, Anda akan merasakan kehidupan yang menyenangkan sesaat, tapi duit habis, setelah itu stres. Gimana utang pinjol gitu ya, waduh. Masalah tuh gitu. Gimana? Kalau kita sebagai orang muda Katolik apalagi gitu ya, kita sebetulnya punya tools, punya alat, punya senjata yang manjur banget. Namanya adalah refleksi. Ya. Jadi kita ibaratnya ada kaca gitu, kita bercermin. Tapi yang bercermin yang diperhatikan bukan cuma wajah kita, bukan cuma penampilan kita, tapi juga gimana sih dalamnya aku gitu ya. Apa sih yang kurasakan hari ini? Ada nggak yang bikin aku happy hari ini? Atau ada nggak yang bikin aku marah hari ini? Kenapa ya aku harus marah? Jadi refleksi itu membantu kita untuk melihat lebih dalam tentang diri kita, gitu ya. Nah, ini yang saya rasa sih perlu kita sama-sama pelajari terus ya, Om, dan apalagi teman-teman muda di luar sana. Karena kadang-kadang kalau kita nggak hati-hati, refleksi itu malah jadi overthinking nantinya gitu ya. Atau malah self-blaming, jadi menyalahkan diri sendiri. Nah, refleksi itu intinya sebetulnya adalah kita mengenali diri kita sendiri dan melihat diri kita apa adanya. Nah, langkah berikutnya setelah refleksi adalah memang kita menerima gitu. Kalau saya biasanya nyingkatnya 3R ya. Yang pertama tuh realize, atau ya realize tuh ya refleksi itu tadi caranya gitu ya. Yang kedua adalah kita RAR, realize, acceptance, jadi kita terima dulu gitu ya. Yang ketiga adalah baru rilis. Rilis itu macam-macam caranya, entah kita curhat, entah kita teriak-teriak gitu. Kadang-kadang ada yang kita perlu memang mengeluarkan itu ke pantai gitu misalnya. Ke pantai bukan cuma sekedar healing gitu ya, tapi kita melepaskan katarsis lah istilahnya, istilah psikologisnya gitu. Atau rilis itu juga bisa misalnya kita produktif. Produktif itu sebagai salah satu cara rilis loh. Saya kalau rilis tuh kadang-kadang nulis gitu ya, bikin blog atau nulis di Twitter gitu ya, curhat gitu, tapi bikin konten sebetulnya kan gitu. Nah, itu jadi membuat kita rilis gitu. Jadi 3 prinsip tadi ya. R yang pertama adalah realize, kemudian A yang ada acceptance, R yang ketiga adalah release. Gitu. 3 hal itu yang bisa dilakukan. Nah, kalau tadi soal refleksi tadi, biasanya itu dilakukan dengan ditulis gitu ya, atau kalau tidak, tapi mendingan ditulis ya untuk merefleksi itu ya. Kalau refleksi yang menurut saya paling manjur gitu ya, minimal buat saya sendiri, itu selain kita ngawang-ngawang, artinya menyadari secara mental,
ditulis itu menjadi salah satu hal yang nilai plusnya. Karena yang pertama kalau kita nulis itu biasanya kita menstruktur ulang gitu pikiran kita dan meluapkan itu dalam secari kertas itu. Jadi pikiran kita kadang-kadang jadi muncul ide baru tuh, nggak cuma sekedar berhenti di pertanyaan-pertanyaan, tapi lalu muncul solusinya. Gitu. Yang kedua adalah manfaat menulis buat saya sendiri itu adalah lebih lega rasanya, karena ada barangnya gitu kan, bisa dibaca lagi, bisa kelihatan mata gitu. Yang ketiga ya tentu jadi dokumentasi. Kadang-kadang kalau kita refleksi, saya tahun lalu tuh, nggak tahun lalu ding, terakhir kita ketemu online waktu bikin podcast semacam ini juga 2020. Itu saya ikut latihan rohani pemula namanya LRP. Itu ada buku latihan mendengarkan namanya, jadi catatan refleksi harian gitu. Nah sekarang saya ikut LRP yang modul kedua, jadi tingkat lebih lanjutnya gitu. Saya baca lagi yang pertama, dulu aku masalahnya ini ya, sekarang masih sama ya gitu. Masih sama tapi dengan pola pikir yang berbeda, cara pandang yang berbeda, jadi pengolahannya berbeda. Itu manfaat menulis tuh begitu. Iya, jadi yang dilakukan kami para frater gitu juga seperti itu. Tapi saya termasuk orang yang balas menulis. Ketawa di rumah pendamping. Mana refleksinya? Kalau aku dulu pura-pura jadi kayak zaman muda. Gimana? Ini ngerekam. Benar-benar. Ngerekam terus bisa dengerin lagi, alay banget, hapus lagi gitu. Bisa langsung dihapus. Tapi jangan salah loh, Fania juga menjadi salah satu pendamping untuk apa, Ignatian? Spiritualitas Ignatian di Kota Baru dan online juga sih kadang-kadang. Dan online juga. Jadi kalau soal refleksi itu jangan bilang Fania masa tahu banget. Karena dia pendampingnya gitu ya, luar menjalani biasa. juga Belajar itu. Nah, tadi kan kita sudah ada jadi sekarang memang untuk orang-orang muda memang harus tahu ini. Kita harus tadi kita refleksi, kita menerima, terus kemudian kita juga untuk melakukan ini dengan apa nih untuk bisa dikeluarkan itu. Nah, kemudian ketika yang terjadi itu banyak dari anak-anak kita sekarang yang merasakan bahwa semua disimpan sendiri. Sorry to say, sekarang banyak anak yang kemudian memilih untuk memutuskan dengan keputusannya sendiri karena itu tadi merasa malu atau apa. Nah, kalau sekarang untuk teman-teman yang di sekitarnya, apa yang perlu dilakukan untuk teman-teman seperti ini? Karena kadang-kadang itu kan ketahuan ada perbedaan-perbedaan itu. Apa yang kita lakukan? Karena sometimes kalau misalnya kita berteman ada banyak, mungkin teman-teman di rumah semoga bukan teman-teman yang toksik gitu ya. Mereka yang mau memperhatikan, ketika tahu ada orang teman kita yang seperti itu, kita berpikir, aduh kita mau masuk nggak ya? Kita mau ini nggak ya? Dia mau nggak ya kita ajak untuk ngobrol? Nah itu gimana seharusnya? Ya, memang kesiapan orang untuk mendapatkan bantuan tuh beda-beda, ya. Tapi sebagai seorang teman yang baik, ini tagline saya juga ya, menjadi sahabat bagi orang lain itu tagline saya itu. Teman berbagi kalau di hashtagnya di Instagram gitu. Ya kita berusaha untuk melakukan apa yang bisa kita lakukan. Kalau misalnya kita tahu teman kita ini kira-kira punya masalah dan sekiranya dia bisa cerita, ya kita mendengarkan. Tapi kalau enggak, ya minimal kita menyapa. Apa kabar gitu ya, kamu hari ini gimana gitu kan. Kalau dia masih tertutup juga ya nggak apa-apa, kita coba deketin aja gitu. Karena kembali lagi kesiapan orang tuh beda-beda. Dan kita sebagai orang yang bersedia menolong, mau menemani begitu, ya kita temani dengan porsi kita. Kadang-kadang menyapa setiap hari, lalu bertanya apa kabar, sapaan-sapaan sederhana dan sepele yang menurut kita sepele ya, itu bisa jadi besar buat orang lain. Gitu. Benar. Dan juga ini yang lain adalah kata-kata positif. Jadi cerita sedikit ya, saya tuh punya beberapa orang klien yang secara sadar maupun enggak tuh saya kadang-kadang suka muji mereka. Aduh, aku bangga banget loh sama kamu gitu ya. Mereka upload apa misalnya begitu, terus saya cuman komentar. Nggak kepo sih sebetulnya, tapi carepol ya. Beda tipis tuh, kepo sama carepol. Jadi saya lihat dia update apa, terus kok dia mulai menunjukkan prestasi nih, dia mulai berani ngomong depan umum misalnya gitu. Wah aku bangga banget loh sama kamu. Aku cuman kalimatnya sederhana kayak gitu. Tapi ternyata kalimat positif, apresiatif, apresiasi kayak gitu itu, afirmasi positif kayak gitu ternyata berdampak besar buat dia. Gitu, buat beberapa orang bahkan. Bukan cuman klien sih, ada kan saya dengan teman-teman saya, senior-senior saya itu juga bikin komunitas untuk belajar bareng, namanya Jiva Sagita. Di Instagram ada tuh Jiva Sagita. Jiva Sagita, silakan di follow ya. Itu ada bukan murid ya, tapi orang yang ikut pelatihan kami, beberapa kelas kami itu. Awalnya beliau pendiam sekali dan gak percaya diri sama sekali.
Tapi ya namanya berproses kan. Saya juga lupa kapan saya bilang saya bangga banget tuh sama ibu. Kebetulan dia udah ibu-ibu. Tapi terakhir mungkin minggu yang lalu dia WA saya, Fania terima kasih ya, saya selalu ingat kata-katamu, I'm proud of you Bu gitu. Padahal saya juga udah lupa kapan ngomongnya, tapi ternyata apa yang kita bicarakan itu terekam sama orang lain. Jadi kalau kita bisa memberikan hal yang positif ke orang lain dan itu berdampak, gitu ya? Kenapa enggak gitu? Kenapa kita sambat, misuh gitu ya? Itu karena kerekam juga sama orang gitu. Jadi daripada kita memilih yang buruk, kita pilih yang baik aja. Karena sama-sama gratis Om. Iya kan? Bener. Gitu. Ya karena kadang-kadang ketika saya juga kadang kalau misalnya menyampaikan sesuatu atau mengatakan sesuatu juga kadang-kadang kan itu kalau menurut saya ya ini memang harus disampaikan, tapi tiba-tiba beberapa saat kemudian ada yang datang terus terima kasih Om, kemarin saya jadi dikuatkan atau apa, padahal ya itu tadi dampak positif dari kata-kata yang disampaikan itu juga akan menjadi besar sekali untuk orang yang membutuhkan. Walaupun mungkin bagi orang lain, alah apa sih itu gitu. Seperti saya kemarin memberikan contoh, orang mengatakan bahwa ketika kita membaca sabda Tuhan yang mengatakan bahwa datanglah kepadaku kamu yang lemah letih, lesu dan berbeban berat, aku akan berikan kelegaan bagimu. Mungkin untuk orang yang saat itu biasa saja, biasa, udah biasa sedengar gitu. Tapi kalau itu ternyata ada orang yang membutuhkan, ya memang itu sesuatu yang penting gitu buat dia gitu, dan ini yang memang dia butuhkan saat itu. Jadi jangan pernah lupa nih teman-teman untuk berkata-kata positif, memberi support untuk orang lain yang tentunya akan membuat mereka menjadi pribadi yang mau mengatakan bahwa oh ternyata aku juga bisa melakukan ini gitu. Nah tadi kalau tentang teman-teman yang kan sekarang ini ya banyak hal kita dihadapkan yang namanya media sosial nih. Media sosial itu kayaknya pencapaian orang diletakkan di sisi semua, flexing gitu ya. Flexing itu luar biasa gitu. Kadang-kadang ada yang memang sengaja flexing, ada yang kita itu secara langsung bisa tahu oh ini flexing, ada yang tidak sengaja gitu. Tapi kadang-kadang ada dua sisi menurut saya. Ada teman-teman yang mengatakan bahwa oh oke, berarti aku bisa berjuang juga. Tetapi ada juga yang kemudian membuat dirinya aku harus sampai tahapan itu. Nah buat teman-teman yang kedua ini apa nih yang harus dilakukan? Karena kan kadang kalau kita mengatakan, saya mengatakan kamu mbok sadar diri, itu juga kadang menjadi sesuatu yang tidak nyaman juga gitu. Nah itu gimana nih? Ya, prinsip pertama dan utama yang perlu kita tanamkan dalam diri adalah dari lagu tuh ya, ojo dibanding-bandingke. Farel. Gitu. Karena apa yang kita lihat di media sosial itu memang hanya sebagian kecil dari hidup orang. Termasuk juga ketika kita berelasi langsung gitu ya. Saya kenal Om Oot dari berapa belas tahun yang lalu gitu. Yang saya tahu kan juga gak 100% hidupnya Om Oot gitu. Sama, kita berelasi dengan orang lain pun begitu. Dan termasuk ketika pasangan-pasangan gitu ya, mereka pacaran, mereka menikah, itu pun proses mengenalnya seumur hidup. Lah jangankan orang lain, kita sendiri mengenal diri sendiri aja proses mengenalnya seumur hidup. Jadi itu yang perlu kita ingat gitu, bahwa apa yang kita lihat itu tidak 100% menggambarkan hidup orang. Ya, namanya juga persona gitu ya. Namanya topeng gitu. Namanya juga pencitraan gitu kan ya. Itu mau tidak mau harus kita akui, karena enggak semua hidup kita tuh memang bisa dibagikan ke orang lain gitu. Nggak semua hidup kita tuh dibagikan ke media sosial. Maka yang perlu diingat adalah itu, orang membagikan kebahagiaannya terus menerus itu bukan 100% hidupnya dia. Artinya ya namanya hidup tuh ya kadang di atas, kadang di bawah, kadang ketawa, kadang nangis, kadang ketawa sambil nangis kan gitu ya. Kita nggak pernah tahu 100% gitu apa yang ada dalam hidup orang. Jadi, ketawa deh dulu. Ketawa tapi miris gitu ya. Gitu. Jadi memang media sosial itu adalah sebuah sarana aja yang tidak bisa mencakup 100% hidup orang. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah pace tiap orang tuh beda-beda. Memang di era digital seperti sekarang ini, apalagi setelah COVID kemarin itu, kayaknya dunia kita agak terbatas nih sama media sosial. Ya scrolling tiap hari gitu ya. Benar. Karena ya memang hidup kita waktu itu sangat terbatas tuh 3 tahun, 2,5-3 tahun COVID itu gitu. Tapi ketika kita sekarang sudah bisa lebih bebas, ya alangkah lebih baiknya kalau kita juga cari tahu di luar sana kehidupan real tuh kayak apa. Karena ada orang-orang di luar sana tuh yang hidupnya di bawah kita, tapi juga banyak yang hidupnya di atas kita gitu ya. Selalu seperti itu. Saya tuh belum lama ini ketemu sama salah seorang klien gitu ya. Dia cerita itu, Mbak ternyata ya
aku tuh ketemu sama orang-orang yang hidupnya kadang ya non sewu ya, tapi di bawahku gitu. Dan aku jadi bersyukur atas hidupku sekarang meskipun ya hidupku nggak baik-baik amat gitu. Ya memang begitu, kadang-kadang kita perlu ngelihat connect sama realita tuh salah satunya itu. Kita lihat dunia luar itu bahwa ada banyak sekali orang yang bersyukur atas hidupnya, tapi juga walaupun banyak sekali tidak begitu tidak banyak begitu yang dimiliki, banyak mereka tetap gitu. bersyukur gitu ya. Betul. Tapi ada juga banyak orang yang meskipun hidupnya udah berkelimpahan tetap merasa kurang. Bener. Gitu. Maka kita tinggal milih kita mau jadi orang seperti apa. Maka menurut saya sih mumpung sekarang udah COVID-nya menurun, udah gak lagi sebagai pandemi gitu ya. Kesempatan pertemuan juga banyak begitu. Mari kita juga cari waktu, cari kesempatan untuk kita connect sama dunia luar. Ya benar, jangan jadi kaum rebahan seumur Betul, hidup ya. gitu. Ini gereja-gereja sudah buka, OMK sudah kegiatan, Misdinar udah kegiatan, pokoknya semuanya udah pada ngumpul. Ada masing-masing ini juga sudah memberikan kegiatannya masing-masing, bergabunglah di sana ya. Saya senang banget akhir-akhir ini tuh banyak banget komunitas-komunitas kaum muda tuh yang bikin kegiatan. Kalau saya melihat di Paroki Kota Baru aja gitu ya, kemarin Papita tuh putra putri altar. Papita itu bikin camp, itu yang ikut mungkin 60 orang lebih. Dan semuanya anak-anak SD, SMP gitu ya. Saya kebayang tuh pengurusnya kayak pusing ngurusin gitu ya. Tapi sukacita perjumpaan itu yang buat saya sih ini perlu dirayakan. Di kampung saya aja 17-an jadi meriah banget gitu. Benar. Tapi itu memang perlu dirayakan gitu. Dan ini saatnya kita untuk connect dengan dunia luar, sehingga kita bisa lebih connect dengan realita. Iya benar-benar, aku juga mau flexing nih. Mau flexing. Paroki Jamur kan sekarang mau 25 tahun ya. Asik, pesta perak dong. Pesta perak, kemarin sudah temu remaja, 150 anak ngumpul. Kemarin ada gubak sodor untuk anak-anak OMK. Terus kemudian besok ada anak-anak Misdinar bikin lomba juga. Jadi banyak gitu yang bisa diikutkan. Mungkin teman-teman di paroki-paroki lain juga punya acara-acara yang sama. Karena kayaknya kebetulan saya mengikuti Instagramnya beberapa paroki itu juga memang udah rame. Udah gak ada saatnya sekarang di rumah bingung aku mau ngapain ya. Cuma lihat aja di scroll-scroll TikTok, gak cukup itu. Melakukan yang sesuatu yang terlibat di dalamnya, itu yang penting juga. Evania tadi dirimu sempat nyenggol sedikit tentang keluarga muda. Nah ini teman-teman muda juga sepertinya juga sudah pada berpikir-pikir, mungkin ada yang mau menikah dan sebagainya. Nah sekarang persiapan mental apa sih? Karena jadi Vania juga ikut untuk pendampingan pengolahan persiapan hidup berkeluarga. PPHB bener. Ini kalau kemarin KPP. Ini sudah pada semua nih kayaknya. Ini udah ya. Ini udah ya, Dok? Udah belum? Udah. Belum. OTW. Yang di luar yang udah 2 tuh. Iya. Nah, itu apa sih biasanya yang perlu mental seperti apa yang perlu dipersiapkan gitu? Karena tadi ketika sudah menjadi satu kan situasi sebenarnya baru ketahuan betul. Gimana? Untuk teman-teman muda atau yang mungkin udah nggak muda lagi gitu ya, tapi mau menyiapkan hidup berkeluarga, kalau kami di Kota Baru itu ada beberapa hal yang memang diolah gitu. Yang perlu disadari prinsip dasarnya adalah begini, ketika kita menyatukan diri gitu ya dalam pernikahan itu, mereka bukan lagi 2 melainkan 1 kan, kalau di kitab suci begitu ya. Tapi masalahnya ya setiap orang itu berproses dengan dirinya sendiri gitu. Maka yang perlu dikenali adalah yang pertama, aku punya pengalaman hidup kayak apa ya yang bisa berdampak dalam hidupku ketika nanti menikah. Ketika aku nanti menjadi suami kira-kira atau aku menjadi istri gitu, nanti kira-kira aku kayak apa ya gitu. Jadi itu digali dari pengalaman masa lalu, karena pengalaman kita tuh berpola Om. Jadi kalau kita punya pengalaman dibully misalnya gitu ya, biasanya kita akan menjadi orang yang cenderung rendah diri, submisif gitu, dan secara nggak langsung dalam relasi pun begitu. Maka itu perlu dikenali polanya. Syukur-syukur kita bisa melakukan sesuatu gitu ya untuk mengubah pola itu. Jadi yang pertama diolah adalah sejarah hidup pribadi. Lalu dari pribadi itu sharing. Nah kamu ketika mendengar sejarah hidup pasanganmu kayak begitu gimana rasanya? Siap nggak gitu ya? Siap nggak menerima dia yang mungkin masa lalunya penuh luka? Kalau nggak siap coba deh dipikir ulang gitu ya. Nggak apa-apa, mumpung belum nikah gitu ya. Jadi pisah sekarang sebelum nikah tuh masih mending dibanding ketika sudah menikah lalu ada persoalan gitu. Jadi sejarah hidup pribadi dan lalu mendengarkan sejarah hidup pasanganku. Lalu berikutnya adalah resolusi konflik. Nah ini lanjutannya dari sejarah hidup. Biasanya kalau kita ngadepin masalah gitu gimana?
Apakah kita lari gitu ya, kita malah touring sama teman-teman, melarikan diri dari situasi, atau malah kita sibuk beres-beres rumah tapi nggak nyelesain masalahnya, atau kita diem aja, silent treatment misalnya gitu. Efektif nggak cara-cara yang kita lakukan selama ini? Itu dilihat di situ dan diolah di situ. Nah, nanti dikenali juga mana yang perlu dikembangkan. Misalnya kadang-kadang pasangan-pasangan tuh banyak kan, oh berarti yang satu harus lebih mendengarkan, yang satu harus lebih banyak ngomong, berani untuk mengungkapkan perasaannya. Karena yang satu diem aja, yang satu ngomong terus, jadi kayak dukun ya, pura-pura gitu. Itu lalu yang ketiga kita melihat komunikasi, pola-pola komunikasi yang apresiatif tadi itu, mengenali kebutuhan pasanganku, perasaan pasanganku kayak apa, dan menyampaikan request. Karena itu kadang-kadang nggak gampang gitu, kita menyampaikan apa yang kita butuhkan. Lalu berikutnya adalah kita merasakan, merefleksikan janji pernikahan itu kayak apa sih. Terus yang kelima yang menurut saya penting banget, yang kadang-kadang kita kurang olah adalah core value. Apa itu? Jadi ketika kita mau melangkah dalam hidup pernikahan, hidup berkeluarga gitu ya, ibaratnya kayak perusahaan lah, visi misinya mau apa gitu, nilai apa yang mau diperjuangkan dalam keluarga ini. Apakah kita sama-sama gitu ya, pasangan itu mau memperjuangkan kejujuran misalnya begitu. Ya berarti dalam hal apapun kita perlu berusaha untuk selalu jujur misalnya begitu. Ya intinya value apa sih yang mau kita sama-sama hidupi dalam keluarga inilah, yang menjadi senternya gitu ya. Kita kalau ada masalah apa-apa kembali ke situ lagi. Gitu. Kemarin kayaknya kita bikin satu episode khusus untuk perkawinan, seru juga ya. Ambil ngomongin perkawinan Katolik juga di dalamnya. Oke, berarti memang kayak tadi ya, persiapan mental ini menjadi sesuatu yang penting juga untuk teman-teman yang akan menikah. Jangan sampai menjadi terkaget-kaget, dan tahapan-tahapan tadi bisa digunakan untuk membantu untuk melangkah ke jenjang pernikahan yang lebih baik gitu ya. Oke, sekarang balik lagi ke tentang mental, tentang kesehatan mental tadi. Nah, untuk kesehatan mental sendiri itu sebenarnya itu biasanya, karena itu kan kayaknya tidak pandang umur ya, kesehatan mental ini. Bahkan mungkin dari anak-anak pun juga ini. Seberapa jauh keluarga ini berpengaruh untuk itu? Pengaruh keluarga itu besar banget terhadap bagaimana seseorang itu bisa sejahtera secara psikologis gitu ya. Bagaimana mereka berkomunikasi, berelasi, lalu pola-pola asuh, pola komunikasi dalam keluarga, pola pengambilan keputusan, pola penyelesaian konflik dalam keluarga itu besar banget. Apalagi seorang anak itu ya tempat dia belajar pertama kali adalah keluarga gitu ya. Maka memang perlu kita kenali kecenderungan kita kalau kita berrelasi sama orang lain. Apakah tadi kita banyak mendem atau kita bisa ngobrol gitu ya. Yang paling ideal sebetulnya adalah komunikasi yang bisa dua arah, artinya orang tua mendengarkan anak, anak mendengarkan orang tua. Sayangnya kalau secara tradisional yang masih sering muncul itu adalah ya anak tuh perlu mendengarkan orang tua. Ya orang tua tuh selalu benar gitu ya. Kalau orang tua salah, lihat poin pertama gitu, bahwa orang tua selalu benar gitu. Padahal enggak juga, karena menjadi orang tua tuh enggak ada sekolahnya. Dan anak tidak dilahirkan dengan manual gitu ya. Kalau HP kita beli ada manualnya gitu. Anak enggak ada. Anak satu dengan anak dua aja beda gitu. Bahkan kembar pun beda. Ini saya ngalamin sendiri karena papa saya kembar gitu ya. Kembar pun sangat beda gitu. Maka memang proses orang tua mengenali anak dan orang tua itu mengasuh anak itu memang ya belajar gitu. Yang namanya relasi itu selalu aksi dan reaksi. Jadi kalau orang tua bereaksi tertentu, anak pasti akan nanggepin gitu ya. Sama kalau anak beraksi tertentu, orang tua juga akan punya reaksi tertentu. Nah itu yang mau kita lihat biasanya kalau dalam saya membantu keluarga-keluarga itu yang dilihat, aksi reaksinya kayak apa, rasaku gimana gitu ya. Dan kita mulai melihat dari sisi orangnya. Jadi kalau misalnya dalam satu keluarga nih ada yang merasa dalam tanda kutip kurang beres keluarganya gitu ya, terus dia butuh bantuan profesional dan dia yang berproses gitu kan. Prinsip utama kalau dalam konseling-konseling yang saya lakukan tuh ya yang perlu diselesaikan orangnya dulu. Saya misalnya dalam keluarga saya gitu ya, saya merasa ada masalah, yang harus berproses saya dulu karena saya yang sadar saya punya masalah. Yang lain mah kita nggak bisa ngubah gitu ya, kita nggak punya remote control buat orang lain gitu kan. Jadi udah saya sendiri berubah, syukur-syukur itu akan mengubah orang lain juga. Karena tadi ada aksi reaksi. Maka kalau untuk para parents gitu ya, orang tua, ayah bunda di luar sana, mulai dari diri sendiri. Kalau saya punya kesadaran bahwa kayaknya saya butuh belajar untuk
misalnya lebih sabar, saya butuh belajar untuk lebih apresiatif ke orang lain. Tapi kok suami saya nggak mau ya gitu. Suami saya menganggap itu nggak penting deh, bukan masalah. Ya udah nggak apa-apa, mulai dari diri sendiri dulu aja gitu. Oke, berarti memang bagaimanapun orang tua menjadi sesuatu yang urgent, yang penting dalam perkembangan setiap anaknya. Jadi teman-teman muda nih yang sedang berpikir untuk mau menikah, pikirkan itu juga, bahwa membangun keluarga itu apa yang mereka lihat anak-anak kita itu juga akan terekam dalam kepalanya. Kadang-kadang gitu ya. tuh kalau kita anak-anak muda gitu ya memutuskan untuk menikah, kita tuh perlu memikirkan berbagai macam hal. Kita siap nggak jadi suami atau istri, gitu ya. Tapi juga jangan lupa kita siap nggak jadi orang tua. Benar. Jadi seorang ayah atau seorang ibu, kita ready nggak? Kita mau jadi orang tua yang kayak apa? Itu yang juga perlu kita jadi bahan refleksi tadi itu ya, balik lagi. Jadi bahan refleksi kita, jadi bahan pertimbangan kita sebelum kita memutuskan untuk menikah. Karena banyak di luar sana gitu ya orang pasangan-pasangan yang sudah menikah tapi ternyata nggak ready jadi orang tua. Akhirnya secara tidak langsung itu malah mewariskan sakit hati mereka, luka batin mereka ke anaknya. Kasihan jadinya anaknya gitu ya. Bener. Maka ya itu yang perlu kita kenali juga. Perlu jujur dengan diri sendiri, itu menjadi penting sih Om. Iya, dan kadang-kadang untuk menyembuhkan luka batin juga perlu juga ya, supaya yang terjadi dengan diri kita tidak kemudian berlanjut ke anak-anak. Mending kalau yang diwarisin uang gitu ya, rumah, tanah gitu. Yang diwarisin luka batin mah kasihan. Kasihan untuk dia. Oke, Fania, sekarang tentang dirimu sendiri. Kenapa kamu pengen jadi seorang psikolog? Aku menjadi seorang psikolog tuh keinginannya sudah sejak SMP Om. Kenapa? Gak tahu kenapa ya. Yang pasti sih dulu tuh terinspirasi oleh saudaraku. Itu ada yang waktu itu sedang kuliah psikologi. Saudara jauh sebetulnya, tapi waktu itu dia mengajakku untuk mau nggak dites dan segala macam gitu ya. Cuman waktu itu nggak ketemu sih. Cuman memang waktu itu tertarik aja gitu, karena asik juga ya Om kenal dengan manusia, mengolah manusia lain gitu. Meskipun kalau aku ingat-ingat lagi, sebetulnya pengalaman berkontak dengan mahasiswa psikologi itu sudah sejak aku kelas sekitar 3 SD, 2 SD atau 3 SD gitu. Pernah jadi OP, orang percobaan gitu di Paingan waktu itu ya. Akhirnya jadi kampusku gitu. Tapi sebetulnya sudah sejak dulu tuh mamaku tuh bilang, kamu besok kalau gede kayaknya jadi dokter anak aja deh, kan kamu suka sama anak-anak gitu. Ya mungkin ya sudahlah, tapi itu terlupakan gitu kan. Lalu SMP tuh ada ya profesi namanya psikolog. Dunia psikolog itu ngapain aja sih gitu, kayaknya seru ya ngurusin orang lain gitu. Terus SMA berlanjut gitu, dan kebetulan kan sejak SD aku aktif di paroki ya. Dari SD tuh ikut sekolah minggu lah, misdinar apa segala macam. SMP tuh sudah mulai jadi pengurus misdinar, jadi udah mulai ngurusin orang lain sebetulnya. Gitu. Terus ya sudah berlanjut. Akhirnya SMA itu tidak ada pilihan lain selain psikologi sebetulnya. Kebetulan keterima. Kalau enggak sih mungkin enggak tahu juga gitu ya. Stres juga mungkin gitu. Kebetulan keterima, lalu ya berobat jalan lah gitu ya. Konon katanya kan kalau mahasiswa psikologi itu sambil berobat jalan. Enggak cukup S1 lanjut S2 kan gitu ya. Gitu. Lalu ya S1 tuh mulai menimbang-nimbang apa aku mau jadi psikolog apa enggak gitu. Karena kan dunia psikologi itu selama ada orang bisa kerja sebetulnya ya. Tapi kalau mau jadi HRD kok kayaknya nggak tega gitu. kurang punya kekerasan hati gitu kayaknya. Untuk memberikan SP ya. Kayaknya gitu. Untuk mencat orang itu kayaknya kok merasa bersalah gitu. Bener. Daripada stres sendiri, akhirnya ya sudahlah mencari cara-cara yang lebih sejahtera untukku gitu. Konsultasi dengan beberapa dosen, akhirnya kayaknya saya mau jadi psikolog Bu. Artinya lanjut ke S2 gitu. Dan kebetulan sih keterimanya di Unpad gitu ya, di Pajajaran, jurusannya psikologi klinis anak dan remaja. Oh memang akhirnya klinis anak dan remaja gitu yang memang khusus itu. Karena sempat menghilang agak lama nih Fania ketika di Unpad, terus sekarang udah kembali sini lagi. Nah ini kadang-kadang jadi pertanyaan saya adalah, ketika psikolog kan tiap hari mendengarkan orang, ini capek nggak sih? Ya ada capeknya pasti, tapi ada senangnya banyak. Senangnya lebih banyak lagi kalau buat saya gitu ya. Karena ya itu tadi, kembali lagi ya, perjalanan saya untuk memantapkan diri akhirnya mau berprofesi sebagai seorang psikolog tuh, saya ingat banget SMA itu saya punya doa yang selalu saya doakan tiap hari. Rumusan doa sederhana, ya Tuhan semoga aku bisa menjadi teman seperjalanan untuk orang lain. Dan itu yang saya hidupi sampai sekarang akhirnya gitu ya. Artinya ketika saya menemani proses orang berjalan, klien gitu, ya kadang-kadang ada capeknya, apalagi kalau dia yang banyak ngeluh gitu ya.
Karena kan kalau saya konseling itu sesi 1 ke sesi 2 kadang-kadang waktunya agak panjang tuh. Bisa 3 minggu, sebulan gitu ya. Nah, in between itu kan kalau dia ada apa-apa, saya minta emang report gitu ya. Nah, kadang-kadang ada yang tengah malam gitu, aduh aku kok galau lagi, aduh aku kok cemas lagi, aduh aku kena panic attack lagi nih, gimana ya gitu. Dan itu kadang-kadang bikin down juga loh. Gitu ya. Yang justru di luar sesi kadang-kadang malah itu. Capek juga, aduh apalagi aku kurangnya apa ya begitu. Tapi ketika kita berproses, apalagi ketika tatap muka konseling gitu ya, entah itu online maupun langsung, kita menemukan akar masalahnya di sini. Ternyata ada pola pikir ini yang kurang pas gitu ya, itu perlu diupdate gitu. Dan dia di ending tuh merasa bahwa oke, aku merasa mengenali diriku lebih di bagian ini, aku jadi lebih lega, badanku lebih enak gitu. Wah, itu sukacita yang tidak terbayarkan sih buat saya gitu ya. Apalagi ketika mereportnya tuh jadi positif. Misalnya kayak kemarin tuh ada yang, aku sebagai orang tua aku jadi lebih sabar dengan anakku. Anakku 2 kali tantrum aku bisa tenang gitu ya. Makasih ya untuk prosesnya gitu. Meskipun yang saya lakukan sebenarnya kan bukan menyampaikan apa-apa ya, saya cuma membantu dia untuk lebih mengenali dirinya gitu. Tapi itu sukacita yang luar biasa sih, kepuasannya di situ malah. Gitu. Ya, kalau sekarang tuh kan kadang-kadang orang berpikir ini nih, orang kalau dibawa ke psikolog itu sesuatu yang dalam tanda kutip dulu, wah ini ada salah ada sesuatu yang konslet nih atau apa. Nah, sekarang kesadaran orang untuk ke psikolog untuk sekedar untuk menceritakan anaknya atau anak-anak remaja yang ke sana itu seberapa besar menurutmu? Besar banget, apalagi untuk teman-teman muda nih. Saya udah banyak nih dapat teman-teman mahasiswa, SMA, bahkan SMP yang bahkan kadang-kadang anak-anak SD itu udah mulai tuh dengan sendirinya gitu. Aku mau dong diajak ke Miss Fania lagi atau ke Mbak Fania lagi atau Kak Fania lagi, pengen mau diterapi lagi gitu misalnya. Aku mau dong cerita-cerita sama Tante Fania lagi gitu misalnya, kalau anak-anak SD gitu. Jadi memang mereka merasakan kebutuhan itu. Ya mungkin karena media juga ya, media sosial itu mengatakan banyak banget tuh kesadaran tentang campaign tentang kesadaran kesehatan mental gitu. Jadi itu banyak bermanfaat sih. Dan kalau teman-teman muda itu biasanya mereka ya karena ini ya media sosial lagi-lagi itu power of social media itu udah mulai kenal tuh tanda-tanda kok aku udah mulai insomnia misalnya begitu. Aku mulai nggak bisa tidur nih, aku nggak bisa fokus nih. Kira-kira akhir-akhirnya aku sering marah-marah nih gitu ya. Aku pengen cerita dong gitu. Jadi udah mulai tuh tumbuh kesadaran itu. Nah, yang sering saya kampanyekan juga gitu ya ke teman-teman di luar sana, tugas psikolog tuh cuma ada 2 sebetulnya. Yang pertama adalah membantu orang yang memang punya masalah. Tapi yang kedua yang lebih penting adalah membantu orang yang mau berkembang. Jadi kalau saya misalnya ngasih konseling, seminar gitu misalnya, atau webinar atau apa tuh biasanya saya sampaikan itu. Nah, saya yakin teman-teman yang di sini semua pengen berkembang kan, maka it's okay kalau misalnya membutuhkan bantuan psikolog untuk lebih bisa mengembangkan dirinya di area mana bisa lebih berkembang. Gitu. Ya, oke. Berarti memang kesadaran ini memang perlu gitu ya, supaya teman-teman juga kalau misalnya cari tempat mau bercerita atau apa, datang ke psikolog bukan karena memang ya memang ada bukan sesuatu hanya ya cuman karena punya masalah saya pengen berkembang, pengen bercerita, ya ceritakan aja ke sana kayak gitu. Tapi tadi menarik satu hal tadi, sebuah doamu, ya Tuhan jadikan semoga aku bisa menjadi teman seperjalanan orang lain. Ini menjadi sesuatu yang bisa kita pegang dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena apa? Karena saya rasa bahwa kita sering fokus dengan diri kita. Kita mendoakan, Tuhan saya minta ini, kita minta itu. Tapi kita ketika doa ini disampaikan, doa kita bersama. Saya kayak tadi berkembang suah. Saya tidak hanya menjadi teman seperjalanan, berarti saya akan berjalan tidak sendiri. Saya selalu menyadari bahwa dalam hidup kita, dalam kehidupan sehari-hari kita ada orang-orang lain di sekitar kita yang memang sometimes perlu kita perhatikan. Walaupun kadang-kadang mereka juga memperhatikan kita, tetapi satu hal tadi, ya Tuhan, jadikan aku menjadi teman seperjalanan untuk orang lain. Itu keren sekali dari Fania hari ini. Semoga cerita inspirasi dari Fania hari ini, seorang psikolog, seorang yang menemani banyak teman-teman muda gitu, bisa menjadi inspirasi buat teman-teman yang di rumah yang pengen menjadi psikolog juga. Mungkin mungkin ada yang mau disampaikan buat teman-teman muda soal kesehatan mental gitu, Pan. Ya. Ketika kita berrelasi dengan orang lain,
jangan cuman ngomongin masalah relasi romantis ya. Benar. Tapi bahkan dalam keluarga, mungkin kalau teman-teman ada tinggal di asrama, itu kan kita selalu berkonek dengan orang lain gitu ya. Tapi jangan lupa kita juga perlu connect dengan diri kita sendiri. Jadi menyediakan waktu untuk self care gitu ya, self compassion, me time gitu, quality time dengan diri sendiri itu juga penting. Itu bukan sesuatu yang egois, tapi itu adalah cara kita untuk recharge, sehingga kita punya lebih banyak waktu, lebih banyak energi, lebih punya banyak baterai gitu ya, untuk connect dengan orang lain juga. Jadi jangan lupa tuh teman-teman, terutama untuk teman-teman yang sukanya bantuin orang lain gitu ya, para aktivis di luar sana gitu. Jangan lupa sediakan waktu untuk connect dengan diri sendiri dan tentu juga connect dengan Tuhan, gitu, karena itu sumber recharge kita yang alami. Benar, karena kadang-kadang kita lupa juga ya, sibuk kita pelayanan ke sana sini, kita akhirnya jadi cuma rutinitas, tapi rutinitas pakai emosi kan gitu ya, aduh, kacau deh. Rutinitas nanti kalau misalnya tidak mendapatkan apresiasi, aku kan sudah gini-gini, itu sudah beda ini perjalanannya ya. Loro hati malah. Loro hati. Fania, terima kasih banget sudah datang ke sini, sudah ngobrol dengan Omu ini. Aduh, ini keponakan ketemu gede di di Kota Baru, ternyata sudah menjadi seorang psikolog, bangga sekali. Dulu aku juga bangga dengan Anda. Request lagu loh. Karena dulu waktu saya siaran radio gitu, terus Fania kalau misalnya saya baru berangkat kan biasanya saya latihan kor dulu nih gitu kan, atau SK atau Blendong gitu, bisa ketemu Fania, nanti dia bilang, Om minta request lagu. Nanti diputerin buat Fania. Yaudah Fania, thank you banget ya. Terima kasih untuk kedatangan hari ini. Semoga sekali lagi dirimu selalu terberkati, selalu menjadi teman untuk orang lain, dan semoga pelayanan-pelayananmu sekali lagi tidak hanya untuk semua orang, tapi kita tahu bahwa pelayanan itu untuk Tuhan sendiri. Terima kasih ya untuk hari ini. Terima kasih juga untuk teman-teman yang udah nonton podcast Pastor Oot Ngobrol Asik Sapaan Kasih. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Semoga apa yang diobrolin hari ini sekali lagi memberikan value, memberikan info-info baru buat teman-teman bahwa kesehatan mental itu perlu kita jaga, dan siap yang tahu diri kita seperti apa adalah diri kita sendiri. Terima kasih, semoga berkat Tuhan untuk teman-teman semuanya. Selalu sehat, selalu bahagia, dan bye-bye. Thank you. Selamat pagi, siang, sore, malam. Thank you ya.